Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, keluarga HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan jemaat Tuhan yang ada di kota-kota lain. Saya percaya sampai hari ini kita boleh ada semua karena kekuatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Kita akan kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena kekuatan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami alami hari lepas hari. Bahkan saat ini Bapa kami kembali rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tema firman yang akan saya sampaikan adalah tetap menang di tengah krisis. Sekali lagi, tetap menang di tengah krisis. Saudara, rupanya ada kekuatan yang Tuhan sudah beri bagi saya dan saudara, sehingga dalam hidup kita, saat kita menghadapi krisis apapun, kita akan menjadi pribadi yang keluar sebagai pemenang. Mari kita buka dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perhatikan kata di dalam Dia. Saudara, bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah krisis yang kita alami hari-hari ini? Bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah kesulitan? Bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah masa-masa yang sukar hari-hari ini? Saudara, perhatikan kata di dalam Dia. Artinya apa? Di dalam Yesus, saya dan saudara akan mengalami yang namanya kekuatan. Di dalam Yesus, kalau kita hidup bersama dengan Yesus, badai apapun yang kita alami, krisis apapun yang kita alami, kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa menang dalam menghadapi krisis ketika kita hidup di dalam Kristus. Karena apa? Hanya bersama dengan Kristus kita bisa menanggung segala perkara. Saudara, apa saja yang dapat kita tanggung? Beban hidup, persoalan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit. Firman Tuhan menyatakan segala perkara. Artinya semua hal, kesulitan, masalah, tekanan yang kita alami, kita bisa menanggung semuanya karena ada Kristus di dalam kita, dan kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Kita kembali diingatkan, krisis apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, jadilah pribadi yang mengalami kemenangan karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa menang mengalami krisis yang kita alami hari-hari ini. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hal yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di masa krisis? Pikirkanlah hal-hal yang positif. Karena apa? Pikiran itu menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Semua kita memahami bahwa medan pertempuran kita yang terbesar itu adalah dalam pikiran kita.
Kalau kita bisa memenangkan pikiran kita, maka menanglah hidup kita. Kalau kita kalah dalam pikiran kita, maka kalahlah kehidupan kita. Coba kita perhatikan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau hidup kita ini jangan serupa dengan dunia ini. Kalau orang dunia ini mengalami masalah, mengalami tekanan yang berat, mereka lari dari masalah. Kalau orang dunia ini, saudara, mengalami krisis, mengalami masalah yang begitu berat, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka menangis berkepanjangan. Tetapi kita orang percaya, saudara, kembali firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita ingin mengalami yang namanya kemenangan, pikirkanlah hal-hal yang positif, saudara. Pikiran kita itu jadi kekuatan kita. Saat kita berpikir hal-hal yang positif, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara, kita akan mengalami kemenangan menghadapi krisis yang pertama. Ketika Tuhan ada dalam diri saya dan saudara, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, ketika kita melibatkan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita akan mengalami kemenangan ketika kita bisa mengalahkan pikiran kita. Gantikan pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Saudara, saya jadi teringat dengan seorang ibu, dia seorang perawat di salah satu puskesmas yang ada di Kota Palu. Beberapa kali dia menelpon saya. Kenapa dia menelpon saya? Karena rupanya dia itu takut. Dia khawatir, dia cemas. Karena yang ada di pikirannya, karena profesinya sebagai seorang bidan, jangan-jangan dia nanti akan terkena COVID-19. Itu beberapa kali. Dia katakan, ibu tolong doakan saya akan tes. Terus saya katakan, memangnya ibu ini ada gejala? Tidak, tapi saya takut, jangan-jangan nanti saya kena begitu. Dan saya cuma katakan, ibu coba belajar pikirkan hal-hal yang positif. Terus saya doakan lagi. Nah, setelah dia tes, hasilnya negatif. Kemudian beberapa kali, yang kedua kalinya dia kembali menelpon saya, ibu tolong doakan saya. Saya bilang, ada apa lagi? Saya takut karena tenggorokan saya ini sakit, jangan-jangan saya sudah terkena COVID-19. Saya kembali ingatkan lagi firman Tuhan, ibu, firman Tuhan itu sudah menjadi jawaban kita. Pikirkanlah hal-hal yang positif dan itu akan terjadi. Karena pada saat kita lemah dengan pikiran kita, maka kita akan kalah. Tetapi saat kita menang dengan pikiran kita, kita akan mengalami kemenangan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tes kembali untuk yang kedua kalinya dan betul, tidak terjadi apa-apa. Jadi saudara, Tuhan kembali ingatkan kita, jangan pikirkan hal-hal yang negatif yang belum terjadi, karena itu akan mengganggu pikiran saya dan saudara. Firman Tuhan dengan jelas katakan, hanya firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Pikirkanlah hal-hal yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu sehingga kita menjadi pribadi yang bisa mengalami kemenangan di masa krisis. Kemudian hal yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di masa krisis. Hal yang ketiga, coba kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Kisah Rasul 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di masa yang krisis. Milikilah hubungan dalam komunitas. Sekali lagi, miliki hubungan dalam komunitas. Saudara, ini jelas sekali pola hidup jemaat mula-mula. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka itu sehati sepikir.
Ketika ada yang susah, mereka menjual harta milik mereka dan mereka bagi-bagikan itu kepada yang mengalami kesusahan. Kenapa? Karena mereka punya komunitas yang luar biasa. Saudara, itu penting sekali bagi saya dan saudara punya komunitas. Orang yang terbiasa hidup sendiri, saudara, itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sekali lagi, orang yang biasa hidup sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itulah pentingnya komunitas. Bahkan dari SD juga kita sudah pahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saya dan saudara butuh orang lain. Saya dan saudara butuh komunitas. Karena apa, saudara? Dalam komunitas itu kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Apalagi untuk saat-saat ini di masa pandemi, saudara. Banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Banyak orang yang tidak punya pegangan uang untuk bisa bertahan hidup. Banyak yang dirumahkan, saudara. Itu begitu sulit. Tetapi kalau kita punya komunitas, saudara, kita bisa saling menanggung beban satu dengan yang lainnya. Kita bersyukur di gereja kita, di HCC Palu, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara, karena kita punya komunitas yang kuat, saudara, kita bisa berbagi berkat satu dengan yang lain. Yang susah kita bisa tolong, saudara. Dan saya percaya itulah kekuatan sebuah komunitas. Dan di dalam komunitas itu kita saling merasakan beban satu dengan yang lain. Saat yang satu sakit, kita pun merasa sakit. Saat yang satu kekurangan, kita juga mengalami yang namanya kekurangan. Kita satu rasa, satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Dan saya mau berkata, di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kalau kita punya yang namanya komunitas, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena satu dengan yang lain saling menanggung beban, satu dengan yang lain saling menolong, saudara. Dan saya percaya komunitas kita ini terus berkembang, biar komunitas kita ini semakin jadi berkat bagi banyak orang, bahkan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan semua mereka yang menabur, kita percaya apa yang mereka tabur itu tidak pernah sia-sia. Semua taburan kita itu tidak pernah sia-sia, Tuhan perhitungkan. Bahkan kebaikan kita hari ini suatu saat kita akan menuai dan kita menjadi pribadi yang senantiasa dipuji dan dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di tengah krisis? Hal yang pertama, miliki Yesus dalam hidupmu. Karena bersama dengan Yesus kita mengalami yang namanya kekuatan dan kemenangan. Yang kedua, pikirkanlah hal-hal yang positif. Kuatkan pikiran kita untuk hal-hal yang positif. Kalau pikiran kita menang, kita akan mengalami kemenangan. Kalau kita punya pikiran yang negatif, kita akan mengalami yang namanya kekalahan. Kemudian yang ketiga, milikilah komunitas, hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kalau ketiga hal ini menjadi bagian dalam hidup kita, kita akan keluar menjadi orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Biar firman Tuhan ini menolong, menguatkan saya dan saudara di masa-masa yang sulit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Kami akan menjadi pribadi yang mengalami kemenangan karena ada Yesus yang terus memberikan kami kekuatan. Kami akan mengalami kemenangan karena kami memikirkan hal-hal yang positif dalam hidup kami. Kami akan mengalami kemenangan ketika kami punya hubungan dan komunitas di tengah-tengah lingkungan maupun di tengah-tengah gereja kami. Bahkan terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman Tuhan. Biar ini terus meneguhkan setiap umat-umat-Mu yang mendengarkannya. Apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan hari-hari ini, Tuhan yang paling tahu. Biar kekuatan, sukacita dan sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka jalani hari-hari hidup mereka mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.